jika nanti di dunia sudah terjadi kiamat dan manusia sudah ditentukan masuk ke surga ataupun masuk ke neraka, apa Tuhan akan menciptakan skenario baru atau skenario kehidupan lagi untuk di surga dan di neraka sebagaimana layaknya di dunia? Oh, itu pertanyaan S2 ini. Oke, alhamdulillah itu tadi rangkaian beberapa materi yang bisa kita simak bersama teman-teman. Sesi yang berikutnya sesi pertakonan. Bagi yang mau takon silakan, dapat hadiah insyaallah. Nek kertasnya mang semburatnya dian. Monggo diterno mengguri. Oh ya mengarep. Ya sing atas fokus. Dumateng Bapak Ustadz Mangin, Pak Solahuddin, Pak Jai katuran mriki. Mangke lak kula dikeruyuk arek-arek bar gawene ya. Saoran-orane nek pendampingi. Aku ki ya pinggrang-pringgring kok takoni cah prasamu. Aku ki ora sanggup kitab sanguku rokok. Monggo Pak Ustadz. Monggo Pak Mangin, Pak Jai. Monggo mriki. Syukur bagi Mas Rudi. Mas Rudi napa? Mas Rahul. Ayo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada pihak yang memberikan materi ini, sedikit ceritanya. Nah, awal-awal saya ke Samarinda itu ada beberapa hal yang belum pernah saya temui, seperti saya pernah tinggal di komisariat seperti penginapan gitu, cuman itu di situ tidak bayar. Nah terus pas awal-awal saya kesana kan kaget, setiap ibarat setiap pakaian itu biasanya diperhatikan, seperti kita tidak boleh memakai celana ketat. Terus masalah rambut juga, itu dulu pernah potong, tapi kan potong kayak cepak gitu kan. Nah itu juga nggak boleh. Nah di situ tuh ketuanya bilang, kamu jangan kayak gini, nanti kamu ditegur ustadz begini-begini. Nah sebenarnya yang ingin saya tanyakan, di Indonesia ini kan ibarat banyak aliran-aliran. Nah terus sebagai orang awam, bagaimana caranya supaya kita itu tidak menerima secara matang-matang betul gitu, tidak menerima langsung apa yang sudah diberikan orang. Biasanya kan kalau orang awam itu dia disuruh begini, dia langsung langsung melakukan gitu, tanpa memikirkan perkataan orang lain. Nah itu kan banyak seperti itu. Nah yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana caranya supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Ridho. Intine piye ampe awake dhewe ora gampang, ora mudah didoktrin orang, terus mengikuti jejaknya. Iki bahasane wong Jawa, gondelono waton sing kuat le. Nah, ngoten iki. Nah, gondelono waton niku lak waton bahasane amben. Saiki ora enek waton. Jadi waton ini sebenarnya agamamu, akidahmu, apa yang sudah dilakukan di lingkunganmu, bahkan orang tua sampeyan seperti apa. Ini kembali ke situ. Kan gitu.
Karena hidup kita tidak orang lain, yang bukan orang lain yang menentukan. Toh kita baru mengenal orang lain kan. Nah, orang lain itu ada tujuan tersendiri yang jelas. Dan kita lihat ini kok gak sama. Nah, ini kok rapodo ambek nggonaku. Nah, dan terus kajian-kajiannya kok begini, seakan-akan asing di telinga kita. Ya ini perlu ya, bukan perlu menjauh, tapi kita perlu berhati-hati kan gitu. Terus harus ada miskomunikasi dengan orang-orang yang di sini, misalnya seperti itu. Ini kok begini, tanyakan pada ahlinya. Nah, kan? Tapi kalau sampean tanyakan sama teman sampean, sedangkan teman sampean sudah mengikuti itu, maka sampean akan ikut ke situ. Jadi tetap ya, kita punya prinsip dalam beragama, berorganisasi. Nah, itu sampean pegang. Apa yang umum di Indonesia yaitu perbedaan ulama Indonesia dan Arab itu mudah. Ulama Arab itu biasa kalau ngaji ya biasa, tapi kalau ulama kiai Indonesia ngaji nih luar biasa, karo ngopi ya karo rokokan. Nah yang mana deh? Lula neng Arab ya enak. Ini adalah ciri khas, nggak bisa terbantahkan lagi. Ada, ya mungkin itu. Kurang lebihnya. Ini ada lagi. Pripun Mas Riko? Kondelan waton, bukan kondelan waton ya. Keliru, waton bukan dia. Pertinyiin yang selanjutnya dari mungkin disebut apa ora jenenge? Disebut. Ya ben oleh pahala. Yang sedekah hari ini Mas Andra misalnya. Pertanyaan pertama, the question is number 1. Jika nanti di dunia sudah terjadi kiamat dan manusia sudah ditentukan masuk ke surga ataupun masuk ke neraka, apa Tuhan akan menciptakan skenario baru atau skenario kehidupan lagi untuk di surga dan di neraka sebagaimana layaknya di dunia? Oh, itu pertanyaan S2 ini. Hampir S3 kok, S-Tyler. Insyaallah ya Ustaz, monggo. Intine ya Gus. Aku ini butuh intine. Intinya yang itu. Ya, bahasanya agak sulit. Nanti kan kiamat loh ya. Nah, kiamat itu kan wis ibaratnya wis ditentok ning engko misalnya aku ning surga terus cai cang neraka misalnya. Aku bilang tapi iki umpama. Lah engko lek wis aku ning swarga cai cang misalnya ndak ndek swarga ya ora ning neraka tapi ndak ndek swarga. Apakah di tempat apakah saya di mana saya tempat berada itu ada skenario baru atau ada aturan baru di surga misalnya kayak gitu. Betul. Iya, setahu saya dengan sejarah atau kitab buku-buku. Jadi di situ tidak ada. Walhasil intinya ya intinya. Ketika sampeyan itu habis bekerja atau habis mengajar intinya pensiun, yaitulah sampeyan menikmati hasilnya sampean arep mbok gawe piye-piye terserah sampean, enggak ada larangan di sana. Enggak ada larangan. Kan penak to. Lah goleke kapan yo saiki? Yo ngene iki karo lungguh. Iki diarani kampanye akhirat jere Agus. Nah, kunci swarga yo ngene iki, daftar swarga yo ngene iki. Jadi di surga itu masih ada lagi kenikmatan-kenikmatan yang lebih. Tinggal kita lihat surga yang nomor berapa. Misalnya kayak cari doi
swargane nomor 7. Sing ndek dhewe nomor piro? Nomor 1 iki sing apik dhewe lho ning ndi iki. Umpamane nomor 7 ya. Ya swargane bocor kabeh. Nyamuke akeh. Niku tingkatan lagi sana niku ya enggak seperti itu. Jadi tapi paling nikmat. Nah, swarga itu ketika bertemu dengan Allah itu enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Nah, ning kono iki lek mangan ya. Mangan iki lek ning donya mangan pertama kan paling enak. Tapi kalau di surga dibalik. Kedua, ketiga tambah enak, tambah enak, tambah enak. Ngoten. Kumpul bojo ki ya ngono. Ora tambah loyo, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Oh iya, Pak iya. Lah iya, mangane masih gak rapi gak apa-apa sama nyobe. Nggih, tambah kuat intinya seperti itu. Tapi nggak bisa dibayangkan lah kenikmatan surga yang seperti kemarin. Nggak enak neng kerentek hati kaya ngopo piye, nggak iso. Wala fi khatratil basar, nggak nyampe kerenteknya manusia sing kaya ngono iku. Sampun. Lanjut. Pertanyaan kedua dari siapa tadi? Mas Andra. Kalau kita itu memiliki perilaku yang sangat buruk, tapi punya keinginan untuk tobat, bila kurung sempat tobat nanti, lah itu piye? Salah jelas ya. Kurung tobat mati. Nah, tapi punya niat. Oh. Terus maksudnya kan yang swarga apa yang neraka? Gimana ta kira-kira? Heeh. Nah, itu sudahlah kalau Al-Kisah itu di surga kok. Al-Kisah. Karena ada seorang yang mau tobat sudah membunuh 99 orang. Ketika itu bertanya lagi sama Cak Agus misalkan kiainya, "Weh, Pak Ustadz Agus, saya ini mau bertobat." "Loh, kenapa kamu mau bertobat?" "Ya, saya sudah membunuh orang 99 orang." "Oh, nggak diterima. Cak Agus dibunuh sekalian." Wah, ya, akhirnya menuju ke rumah saya, misalkan. Nah, dia tuh di tengah-tengah perjalanan ini meninggal, kan sudah ada niatan itu. Di tengah-tengah perjalanan meninggal sehingga di situ yang repot itu siapa? Malaikat adab dan malaikat rahmat. Ini di neraka nggak bisa, ini di surga karena dia punya niatan yang sangat kuat untuk tobat kembali ke jalan Allah. Ya nggak bisa. Karena dia sudah membunuh 100 orang, bahkan yang terakhir Kiai Agus. Makanya malaikatnya bingung, pergi tempat Pak Warsito beli meteran. Diukur rumahnya Mas Agus sampai rumah saya, akhirnya ditekuk dari loro. Ya, cedek kono apa cedek kene? Ternyata cedek kono. Langkahnya tinggal yang meriku kacek misalnya kalau satu jengkal, sehingga orang ini termasuk orang yang nasukah atau ahli surga. Nah seperti itulah. Makanya walhasil gini ya teman-teman, jangan sekali-kali kita memandang orang itu sebelah mata. Kembali lagi ke situ, sejelek apapun orang itu, biarpun orang itu non muslim, jangan pernah orang ini non muslim, orang ini tempatnya di sana itu nggak punya kenikmatan, belum tentu. Siapa tahu akhir hayatnya orang itu Allah memberi hidayah sehingga masuk Islam, istiqomah, haji dan lain sebagainya. Tapi ketika itu kita sudah tua, balik agamane wis ora gelem Islam, murtad ning Gusti Allah. Nah ini yang ditakutkan seperti itu. Jadi walhasil kalau masalah itu kamu, aku. Hanya ya tentang akidah. Ben masih wong kira atau sembahyang, ben masih wong kita kumpulin betina kok ora generane aku, itu bukan urusan sampean. Urusan sampean menunjukkan hidayah punya Allah. Kan seperti itu. Seperti Rasulullah punya sahabat dua ini enggak pernah akor. Misalnya Mas Ubed ambek Mas Ridho itu enggak akor. Sehingga Rasulullah niku pengen ngakorne gelisah hatine. Kok iso rukun-rukun ya apa? Akhirnya didhawuhi Gusti Allah la anfaqna ma jami'a fil ard, kan seperti itu ya saya. Nah, Muhammad. Nah,
andaikan dunia saisine iki malah mbok biukne, mbok kekne wong loro sahabatmu, mbok infakne sedekah ora bakal iso ngrukunke sahabatmu kuwi. Nah niku sing iso ngrukuni sapa? Mung Gusti Allah. Kita cuma berusaha, terus jangan memaksakan diri. Wong kae ora rukun-rukun, wis tak rukune. Wis sing gelisah malah sampean sing kok rukune ki enjoy. Ya ngaten sampean sing ngenes. Lah wong loro ki mau emang santai-santai. Nah, iki ya sekedar kita itu sekedar ae. Ngaten. Sing dijak ngaji gelem alhamdulillah, ora gelem ora sanggo pikir, ora gelem kok mbok pikir. Sing mbok pikir sing teko-teko ning kene iki wayahe iki jane kopi apa, ya ngono hidangane apa semongko, apa bluluk goreng. Digorengnya bluluk ditepungi kan kayak telur puyuh. Ya itu ora apa-apa ngono kuwi. Lah cara apa isine balik ning bathuke sampean yo ora ngerti. Ya mungkin itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Mas inisial I. Bagaimana cara mengetahui bahwa rezeki kita itu yang kita dapat itu berkah? Ya ngapunten ingkang kathah. Nek Pak Sol yang bauri yang kon rene ya ini kalau niki nggih izin. Ana bini sepuh. Sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa, sama dengan sampean ya. Perlu belajar. Bagaimana caranya kita tahu rezeki itu kita barokah. Satu, dilihat dari hasil kerja kita. Ya, kerjanya benar, nenggone untuk rezeki, lah wis entuk larinya kemana? Karena yang namanya barokah itu ziyadatul khair badal khair, tambahnya kebaikan. Itu loh. Wis apik tapi tambah apik maneh. Kanggo apa ya kanggo napa kowe keluarga, wacah nom-noman yo dikane wong tuwa apa dikapakne ditukokne apa lah sing sifate bermanfaat. Ngoten. Insyaallah iku sing diarani barokah. Tapi untuk akhir zaman yang kayak sekarang ini, zaman mustakbal yang kita hadapi, barokah itu sudah dicabut oleh malaikat Jibril. Nah, setelah wafatnya Rasulullah itu kan turun 4 kali, insya Allah malaikat Jibril salah satunya mengambil barokah itu tadi. Sampai lihat sekarang itu anak kecil-kecil beli apa, baru beli buka habis lempar. Beli apa-apa sudah kue aja yang jelas-jelas makanan enak itu nggak dimakan, paling ditendang seperti itu. Coba yang menunggu. Nah ini menunjukkan barokah sekarang itu sudah nggak enak. Halal lah itu sudah enak. Sulit untuk mencari halal. Lah sing halal tenang, nah kita dudoi sampean. Sing paling halal penak golekane tutuk duit. Tutuk lah mau gawe mesti kadang yo ngentet wae kok. Nah iya dah. Ini kayak ngetet waktu bisa jadi. Nah ya seperti ini korupsi waktu. Itu kan ngeret ini ngengkok. Ya. Sing paling halal itu ketika ada hujan sampai ndelongok mangap. Iku lho rezeki sing paling halal. Ya mangap ae nek pasar ngombe ngono. Aja kok ngene apa seng. Belum tentu seng iki halal. Lah ngoten ya. Ya wis sampean mangap niku baru halal. Rezeki kan beda sing halal iki namanya. Liyane insyaallah kecampuran. Subhan. Ya maaf. Kalau menurut Imam Ghazali itu masalah ya benar gaji itu kan teraduk ya. Ini dari pajak perminuman, perrokokan, ya perhotelan dan macam-macam lah. Itu halal. Tapi barokahnya enggak ada. Dihukumi halal gitu. Tapi masih alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Enggak. Soal pertanyaan yang terakhir, masih ada waktu 30 menit, siapa tahu ada diskusi. Yang kedua,
bagaimana cara mencari jodoh dalam pandangan Islam? Ini pertanyaannya menurut saya ya seneng ya seneng juga. Monggo Caica, wis wayahe ya. Wis lak ngabar ya. Insyaallah. Golek jodoh nah iki. Ya iku tune ya ngono. Nah iki mulai ancang-ancang pasang kuda-kuda ya ditakon-takoni sik piye carane golek jodoh. Lah yen golek klambi lak ora apik ora mbok tuku ora mesti kuwi awet klambine. Kan ngono ta kaine apik kok mek menang rega. Lah carane golek jodoh niku ngeten Mas Ica nggih. Dadi ketika sampean kenal ibarate wong RT 9 atau RT 7 lah jamak RT 7. Iku aja langsung nggo tembak areke, nggo takokne wong tuane. Tapi sampean kudu nyedeki tangga-tanggane. Lho nggih ngoten. Karena tanggane iki ya saksi elek sing akeh. Amri awak murah rapi kuwi piye. Yang jelas begini. Golek ana tangga ya jadi kanca tangga tapi ya sekedar nembrung di situ nanya nih arek iku dari satu tempat ke tempat lain iki kok sampean seleksi omongannya wong itu. Tapi nek sampean langsung nembak wong tuane, nembak dulure ora enak wong elek-elek keluargane iku enggak enak. Seperti apapun. Jadi mangke jadi saksi ini tetap tonggo. Jadi cedeke lah carane ngoten. Nak pengen paham meneh yo sampean dan menurut Islam itu enggak boleh pacaran sebenarnya ya. Enggak boleh. Haram. Itu menurut Bayi Anwar itu enggak boleh lah memangnya seneng ya wis rapiin janji awakmu madhep mantep. Nah ngoten. Niku. Syukur-syukur istikharah 2 rakaat 7 hari atau 1 minggu insyaallah sampai dapat isyarah saking Gusti Allah. Nanti bener-bener misalnya sampean kok ngimpi aku kok duwe manuk, ya memang duwe manuk, maksudnya gini. Manuk kok neng kurungan meneng ae, ya insyaallah itu salah satunya perempuan yang sampean sir. Manuknya kok berkicau, itu berarti kakak ngomong. Nah mana manuknya kok nyekukru ae, berarti virusen. Ya setidaknya seperti itu. Jadi Allah itu banyak memberi cara, tapi kadang kita males untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah atau Rasulnya. Ya. Jadi istikharah. Istikharah itu artinya kan memilih, meminta. Ya wis dicedheki areke, nasabe. Limaliha li jamaliha li nasabiha terus lidiniha. Ini kenapa didahulukan limaliha? Karena zaman dulu itu memang membutuhkan seperti itu. Karena agama itu kok diakhirkan karena agama belum kuat. Nanti kalau didahulukan agamanya, wong biyen iki wong tahu kita wong kon di makam aja ziarah di makam aja diharamkan kan? Makanya di sini limaliha guna untuk perjuangan Islam. Limaliha namanya li jamaliha, cantiknya, digoleki ayune, ya, ayu. Terus neng kono li nasabiha, nasabe piye, baru lidiniha. Ya sekarang itu dicari, ya setidaknya akhlak lah di situ. Jadi tetap ada syaratnya, ya. Cara-caranya ku enak. Ojo mung pinter rek. Kalau enak wong wedok niku dalam kekeluargaan pinter golek duit. Wong lanang kok ra iso, kalah sampean. Iki zamane zaman akhir lho. Ora zaman biyen. Nggih. Itu aja sampai ibaratnya nang kono wong wedok punya penghasilan melebihi seorang laki-laki, mengkhawatirkan. Karena perempuan ini bagian daripada dunia. Karena terjadi kanjeng Nabi dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Bagian daripada dunia dan sebaik-baiknya dunia adalah perempuan yang solehah. Nah itu. Nah, wis megah
pramugari megawe, wong wedok nanti tugasnya ya semula bumbu, gawe kopi dan lain sebagainya. Karena yang dicari bukan untuk mengumpulkan harta. Petenge awake dhewe iki lho isine sak piring rong piring, tapi sing awake dhewe kumpulne sak gudang iki arep apa? Arep iki apa coba? Apa wedi anake ora mangan? Menyek Gusti Allah. Jelas. Wah anak orang lahir udah bercala mesti kayak jatah kok ketika 100 hari ini dalam kandungan kan nganunya ya. Nah, ini menandakan keserakannya awake dhewe. Weteng isine kur mek sak piring rong piring, tapi sing dikumpulne sak gudang. Nah, niki pesane Sunan Kalijaga ngoten. Jadi anak putu kabeh wis enek jatahe. Tapi orang tua ini sebagai jembatan rezeki seorang anak ketika anak itu belum bisa mencari rezeki atau nafkah. Ya, jembatannya wong tua. Jadi wong tua ya aja gelo lah anak njaluk duit. Ya memang jembatannya. Bisa jadi ketika sampean bekerja, itu rezeki anaknya sampean. Karena anak sampean kena pampers. Nah, ngeten nggih. Lah ibunya gak mungkin pampersan kan? Terus bisa jadi rezekine ibuke. Karena ibunya wis kentaan beras, kentaan bumbu. Nah, jadi jangan merasa sampean sing golek mari ngono gak tuwaken dhewe. Aja. Ya mungkin itu Mas Ican ya salon-alon dan dikelakon waiting tresno jalaran sangka blubut menae wis ya. Oke. Wis tak dongakne entuk sing salehah. Amin Allahumma amin. Dan bisa ya wis kendang. Cepet tengah wong, kalau cepet ya tiba wong. Itu bolongmu ngomongane kabeh gero kakean hati tenono ya. Jauh ben ora betah gitu. Ora apa-apa pun ya. Insyaallah. Paman yang lain ada. Oh. Benar. Giliran bahasa Rabi semangat. Ya apa ya? Anu tentang kematian kan. Ayo Mas Reja. Ini tentang surat Yasin ya. Di dalam surat Yasin ayat 39 ada ayat yang artinya dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah sehingga setelah mereka sampai ke manzilah terakhir kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan manzilah sebagai bentuk tanda tua? Mungkin itu yang saya sampaikan. Bila di topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa Mas Reza Berapa? Manzilah hatta Artinya apa? Artinya dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah sehingga setelah mereka sampai ke manzilah terakhir kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Manzilah itu tempat, ya, tempat peraduan, maksudnya peredaran, kayak semulon jebret, atau itu tanggal 6 tanggal tua. Nanti diantaranya manjilah itu kan, manjilah. Nah ketika engkau naik tanggal 15 kan, ini ada Jawa tapi ada Jawa kabeh. Kita ngomong tanggal Jawa ya mudeng kan. Jadi ketika rembulan itu gede bunder itu menandakan tanggal 14 15. Nah kalau Esa alis itu berarti tanggal 1.
Dan kok kalau sudah ke sana manzilah kembali lagi, maka dia itu akan lawis teko tanggal tuwek, maka dia enggak ketok meneh. Metune itu bengi. Jam 3 sampai subuh baru ilang lagi. Sebenarnya manzilah itu sama dengan tempat ini beredar atau tempat berdiri nanti bahasa ini. Itulah bahasa lain rembulan itu adalah rumah atau tempat seperti itu. Rumah itu biasanya namanya bait, tapi kalau Al-Quran itu ada manzil. Insyaallah. Oke, insyaallah Mas Adi arep takon ngarepe sampean. Iya, rezeki. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, tapi agak-agak ngawur kafe ya kita. Aku belum tak paham kan. Ngomongnya ngawur. Ya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana zikir setelah sholat wajib menurut ajaran Rasulullah? Langsung jawab tak? Atau saya bacakan semuanya? Apa tadi? Bagaimana zikir setelah sholat wajib menurut ajaran Rasulullah? Sholat, zikir sholat. Setelah sholat itu sunnah, ya. Sunnah semuanya, karena sekarang itu akeh wong rado yang zikir, sehingga zikir-zikir itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Ya. Kenapa kok seperti itu wong rado yang zikir? Karena enggak nemokne dasar dan dalile. Satu. Yang kedua, Rasulullah dulu tidak pernah membawa tasbih, ya, tidak pernah membawa tasbih. Tapi salah satu sahabat Rasulullah itu ketika berzikir itu mengambil batu kerikil, subhanallah, 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 subhanallah. Sehingga ditegur oleh Rasulullah, aja ngono, kesuwen we. Lah pripun Kanjeng Nabi, kowe nggo iki ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Punya 2 kesunahan. 1 sunah zikir, 2 sunah pakai ini. Nah, sekarang kok pakai tasbih? Karena Rasulullah juga tidak melarang. Maksudnya gini, paling enak nggo iki, cepet nggo iki. Bukan berarti melarang nganggo waktu, enggak. Berarti nganggo tasbih iku mau sun. Kok diarani tasbih? Lak nggo untir munyer zikir nyedek nang Gusti Allah. Tasbih iki masalahmu bakal mentas kabeh. Ngerti? Artine kuwi tasbih. Nah, tasbih ya masalahnya netes kabeh, akhirnya nanti masalah. Ya pokoknya ada masalah wis nyedek mbek Gusti Allah diuntir kuwi mau. Ya. Tasbih. Ya mungkin itu Mas, napa malih? Tentang itu lah sik, urung enek saya sing tak takoni masalah zikir nyapu kok 33 ya. Setiap zikir kok kenapa enggak kok ditetapkan 23. Setiap zikir kalau kita sholat loh. Itu juga ada dasarnya. Kok arepe sampean kok gawe akeh, ya ora masalah. Iku luwih apik, ya. Jadi semuanya itu kembali lagi tetap ada dasarnya dan ada anjurannya dari ulama. Dan Rasulullah mengetahui umatnya, kemampuan umatnya. Engko lak tak kei 100 buyar, tak kei 33 arek, ora wae salam ya mlayu kok. Lah ya ngono.